Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mengatur keadaan ekonomi melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dilakukan untuk mengendalikan kondisi perekonomian negara. Kebijakan moneter juga memiliki berbagai jenis, peran, dan instrumen. Untuk lebih memahami kebijakan yang satu ini, yuk simak ulasannya. Jenis kebijakan moneter ada dua, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif yaitu kebijakan menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat resesi atau deflasi. Kebijakan moneter ekspansif yang pertama yaitu menurunkan giro wajib minimum. Yang kedua, membeli sekuritas pemerintah. Yang ketiga, menurunkan tingkat diskonto. Selanjutnya, kebijakan kontraktif, yaitu kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif meliputi meningkatkan giro wajib minimum, menjual sekuritas pemerintah, dan meningkatkan tingkat diskonto. Sebelum lanjut ke materi, mari kita ingat pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi yaitu proses meningkatnya harga-harga secara umum, dan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu atau terus-menerus. Sedangkan deflasi yaitu jatuhnya tingkat harga rata-rata. Deflasi terjadi ketika produksi barang dan jasa meningkat dengan tajam dan cepat dibandingkan jumlah uang dalam ekonomi. Kemudian tujuan dan peran dari kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Bank sentral harus berusaha menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Kebijakan ini harus mampu menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Adanya keseimbangan uang yang beredar dan jumlah barang atau jasa, para pengusaha diharapkan lebih berani mengadakan investasi. Investasi tersebut dapat memperluas usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran, yaitu meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri ataupun sebaliknya. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter, yaitu dengan operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, tingkat diskonto, kredit selektif, dan imbauan moral. Nah, apa yang dimaksud operasi pasar terbuka? Kebijakan pasar terbuka merupakan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Bisa diperhatikan, kebijakan pasar terbuka dilakukan oleh Bank Sentral dengan menjual SBI atau membeli SBI. Ketika menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar, dan ini untuk mengatasi inflasi. Karena apa? Ketika SBI yang dibeli oleh masyarakat,
maka uang akan diterima oleh bank sentral dan pada akhirnya bisa mengurangi jumlah uang yang beredar. Namun sebaliknya, ketika bank sentral membeli SBI, maka akan menambah jumlah uang yang beredar dan ini untuk mengatasi deflasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud giro wajib minimum? Yaitu kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Kebijakan cadangan kas atau giro wajib minimum dilakukan dengan menaikkan cadangan kas atau menurunkan cadangan kas. Menaikkan cadangan kas akibatnya bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan ini dilakukan untuk mengatasi inflasi. Jika bank sentral menurunkan cadangan kas, sama artinya dengan bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan. Karena hal itu, maka jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat, dan ini dapat mengatasi deflasi. Kemudian, apa itu diskonto? Tingkat bunga diskonto merupakan kebijakan bank sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Kebijakan diskonto bisa dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Ketika suku bunga dinaikkan, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank karena akan mendapatkan bunga yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat inflasi. Sebaliknya, ketika menurunkan suku bunga bank, maka akan menambah jumlah uang yang beredar dan ini dapat mengatasi deflasi. Selanjutnya yaitu kredit selektif. Kebijakan pengawasan kredit selektif yaitu kebijakan yang menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Ada dua jenis kebijakan kredit, yaitu kredit selektif dan kredit longgar. Kredit selektif dilakukan dengan pemberian kredit yang ketat kepada masyarakat dalam memperoleh pinjaman. Tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga dapat mengatasi inflasi. Sebaliknya, dengan kredit longgar, yaitu pemberian kemudahan dalam memperoleh pinjaman, menyebabkan jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, dan ini dapat mengatasi deflasi. Selanjutnya, kebijakan imbauan moral. Kebijakan yang dilakukan bank sentral dengan cara memberikan saran melalui pengumuman, pidato, ataupun anjuran di media massa berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau melepaskan pinjaman kepada khalayak umum. Jadi kesimpulannya, kebijakan moneter merupakan tindakan-tindakan bank sentral yang mempengaruhi pasokan uang, tingkat suku bunga, dan tersedianya kredit dalam ekonomi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.